Halo semuanya, kita kembali lagi buat beribadah pada Tuhan. Pada hari Sabtu ceria. Pada hari ini kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama berdiri, kita mau angkat satu pujian buat mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat pujian Bapa-Ku datang padamu. Yang baik, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan saat ini Tuhan. Kita boleh beribadah kembali Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan Engkau boleh memimpin setiap kami, Engkau melatih setiap kami Tuhan. Bapak Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan, dalam segala pujian kami. Boleh mendengarkan hatimu ya Bapak, pimpin Tuhan dan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita panggil berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau angkat satu pujian. Ku buka Alkitab, pakai gerakan dan bersukacita. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Seru. Firman Tuhan ada
Silakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita seperti Pujian Karat tadi katakan, kita boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita berdoa, kita siapkan telinga kita mau siapkan hati kita biar firman Tuhan bertanam dalam hati kita masing-masing. Yuk kita mau berdoa. Buka tangan, tutup mata, kita sama-sama mau berdoa ya. Terima kasih Yesus, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Biar setiap pujian kami yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi persembahan yang untuk di hadapan ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan menyanyikan firman-Mu, dan yang Kau tutup punggung setiap kami Tuhan. Kau boleh menolong setiap kami, dan Kau boleh mengurapi kami Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ganti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, ya Kau kuruskan, sucikan hamba-Mu ya Tuhan, dan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau serahkan jalannya firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua sukacita. Tiba saatnya kita kembali belajar firman Tuhan ya. Semua udah siap ya. Yuk kita lihat di dalam Alkitab. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 dan 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ya, kita belajar tentang bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Ya, kalau yang namanya bertumbuh, berarti yang tadinya kecil terus mengalami pertumbuhan. Ya, kalian yang tadinya masih bayi-bayi, ya, terus mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Ya, itu namanya bertumbuh. Nah, saat ini kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu sangat besar. Kalau kita, Titus, kalian saat ini ada, masih sehat, masih kuat, ya, masih bisa menjalankan hari-hari kita, itu karena anugerah Tuhan. Tapi bukan hanya stop di situ, harus bertumbuh. Dan juga ketika kita bertumbuh harus bisa berguna. Yang namanya bertumbuh, pohon, ya, sebuah pohon kalau bertumbuh pasti akan naik kan, terus berbunga, terus berbuah. Berguna kan, bisa daunnya berguna, kayunya berguna, terus apalagi buahnya apalagi, ya kan? Ada buah mangga bisa kita makan, buah pepaya bisa kita makan. Nah, di sini hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu di sini dikatakan adalah biji yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di muka bumi ini. Paling kecil. Paling kecil. Biji sesawi ini jika ditaburkan di tanah, jika ditaburkan di tanah itu, walaupun bijinya paling kecil, tapi akan bertumbuh. Nah, biji sesawi ini bukan kayak sawi-sawi sayuran sekarang, tapi dia akan bertumbuh. Pohonnya nggak kayak sawi, akan bertumbuh. Tumbuhnya itu gede, besar. Bahkan tadi dikatakan menjadi lebih besar daripada segala sayuran lain dan mengeluarkan cabang-cabang besar. Mengeluarkan cabang-cabang besar sehingga burung-burung dapat buat sarang. Aman dalam naungan pohon daunannya itu.
Jadi walaupun bijinya kecil, bahkan paling kecil di muka bumi ini, tapi ketika ditaburkan di tanah akan bertumbuh besar, tinggi, mengeluarkan cabang-cabang yang besar dan berguna buat burung bikin sarang. Buat apa lagi? Ranting-rantingnya kalau jatuh kering bisa dipakai buat bakar, jadi kayu bakar. Kita yang percaya sama Tuhan, kalian yang walaupun masih kecil-kecil percaya sama Tuhan, harus belajar dari biji sesawi ini. Kok belajar? Iya, kalian bisa berguna bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kalian. Lah, caranya bertumbuh gimana? Makan banyak? Minum banyak? Iya. Caranya bertumbuh gimana? Minum susu banyak? Di sini kan bertumbuhnya dalam anugerah Tuhan. Ada asupan, ada gizi yang masuk dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Berarti kalau kalian anak-anak Pelnap mau bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, ada yang harus dikerjakan. Membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ini yang menjadi makanannya kita. Kalau pohon bertumbuh harus disirami, diberi pupuk supaya sehat, supaya tumbuh menghasilkan buah-buah yang lebat, yang baik, yang seger. Kita, anak-anak Tuhan, harus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, disirami, diasupi dengan firman Tuhan. Baca. Suka akan firman Tuhan. Apalagi berdoa sama Tuhan. Suka berdoa. Kalian lagi senang, kalian lagi merindukan sesuatu, kalian lagi sakit, kalian lagi bahagia, harus mau berdoa. Datang sama Tuhan, memuji nama Tuhan, berbakti sama Tuhan, artinya juga beribadah. Baca firman Tuhan, berdoa, beribadah. Apalagi? Dengar-dengaran sama firman Tuhan, sama nasihat orang tua. Jangan bandel, ya. Apalagi? Ketika kalian bertumbuh nanti, ke hari-hari kalian itu nanti akan menghasilkan buah. Lewat firman Tuhan, lewat peribadatan kita, lewat berdoa kita, lewat bersandar kita. Nyandarnya harus sama Tuhan. Itu nanti ke hari demi hari kalian itu akan bertumbuh di dalam rohani, iman kalian, anugerah kalian kepada Tuhan, dan ada buah. Ingat, buah roh, ya kan? Ada buah roh yang dihasilkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan? Kelemah lembutan. Banyak, ada 9 ya. Kita suka mengeluarkan buah itu. Nggak gampang marah, nggak gampang bertengkar. Apalagi nggak bandel ketika dikasih nasihat sama orang tua, dikasih nasihat sama guru, dikasih nasihat sama kakak. Nggak bandel, mau dengar.
enggak suka berbohong. Akan ada pertumbuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Hal kerajaan surga. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ada yang kita pancarkan kemuliaan nama Tuhan, berguna buat orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Makanya kita wajib belajar. Jangan tunggu nanti Bu setelah besar. Enggak. Jangan tunggu, oh nanti kalau sudah SMP, kalau sudah sudah gede, sudah jadi muda-mudi, jadi remaja, jadi orang tua. Enggak, tapi berguna. Berguna buat siapa? Buat orang-orang di sekitar kita. Makanya kita harus belajar bersandar sama Tuhan, enggak sama orang lain, tapi kepada Tuhan. Kalian harus belajar, enggak ada lagi, aduh saya nanti tunggu besar baru mengerjakannya, berbuahnya nanti, mengasihi sesamanya nanti, baca firman Tuhannya nanti. Enggak, tapi dari sekarang. Walaupun kalian kecil, kalian pasti akan bertumbuh. Asalkan apa tadi? Baca firman Tuhan, suka berdoa, suka memuji Tuhan, beribadah, suka nasihat akan firman Tuhan, nasihat orang tua, dan bersandar sama Tuhan. Kalian pasti bisa berbuah, kalian pasti bisa berguna, dan kalian bisa memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama belajar ya dari biji sesawi ini yang tadinya kecil bisa bertumbuh, bisa gede, bahkan pohonnya bisa jadi buat sarang burung, ya kan? Karena naungannya, sarangnya ada di cabang-cabangnya. Dan kita pun bisa karena ada Tuhan. Amin. Yuk kita mau tutup ibadah Sabtu Ceria hari ini. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang sudah datang kembali dalam kehidupan kita ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami diingatkan lagi Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami Tuhan harus belajar bertumbuh di dalam anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami anak-anak Pelnap Tuhan untuk lebih lagi di dalam Tuhan Yesus. Iman percaya kami kepadamu, menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami. Tuhan memberkati kesehatan anak-anak Pelnap, memberkati pekerjaan kedua orang tua mereka masing-masing, kebutuhan mereka, keperluan mereka dalam pendidikan. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan ibadah kami Tuhan hari ini sehingga boleh menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan Engkau pakai kami anak-anak Pelnap untuk menjadi saluran berkat rohani-Mu, untuk mereka bisa berbuah Tuhan di mana mereka berada. Tuhan Engkau pakai mereka. Terima kasih. Ya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.